Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Amelia dari Prodi Administrasi Bisnis di Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang business environment atau lingkungan bisnis. Yang pertama ada pengertian dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Pandangan lain juga diungkapkan oleh Madhu Rajab dalam bukunya. Dia menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Yang selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis. Menurut sebagian pakar ekonom, lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu man atau tenaga kerja, yang kedua money atau modal, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat mesin atau perlengkapan dan peralatan produksi, dan yang terakhir yaitu metode atau cara kerja. Kemudian yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang pertama lingkungan mikro. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro meliputi yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua pemegang saham atau shareholders, yang ketiga kreditor, keempat pesaing, yang kelima publik, yang keenam perantara, ketujuh pemasok, dan yang terakhir konsumen. Kemudian ada lingkungan makro. Lingkungan makro ini meliputi yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu lingkungan politik hukum atau pemerintahan. Komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Yang keempat yaitu lingkungan sosial kultur. Ini merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Yang kelima yaitu lingkungan global. Lingkungan global memaksa dunia bisnis untuk bersaing di era yang lebih luas dan tanpa batas. Dan yang terakhir yaitu lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Lingkungan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain di dalam pabrik. Kemudian di sini ada sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama dengan pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua yaitu dengan menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Dan yang terakhir yaitu dengan menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan, dan semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita semua tentang lingkungan bisnis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.